Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas yang berada di rumah, di tempat masing-masing, yang lagi mudik ataupun yang berada di pondok masing-masing. Oke, pada siang kali ini kita untuk memenuhi kontrak sekolah, yang mana dalam kontrak sekolah tersebut kan harus ada 7 kali pertemuan. Nah, kita berhubung ada suatu wabah, yang mana wabah tersebut tidak memungkinkan kita untuk bermuajahah bertatap muka di ruang kelas seperti biasanya, seperti kami biasa, lantaran kita belajar online. Oke, sebelum memulai pelajaran pada siang kali ini, alangkah terbaiknya kita baca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada guru-guru kita, kepada pendahulu-pendahulu kita, serta semua yang telah berjasa terhadap Islam, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga para pendiri NU dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Oke, pada kali ini yang untuk mata pelajaran fikih, kebetulan ini masuk ke materi tayamum. Jadi tayamum itu termasuk pada bagian toharoh. Diingat-ingat, jadi untuk tayamum itu termasuk dari bagian fikih yang membahas berkenaan toharoh. Toharoh tersebut sendiri itu artinya adalah bersuci. Ya, untuk toharoh sendiri itu dilakukan manakala kita tidak menjumpai air ketika mau sholat. Katakan misal contoh mau sholat duhur, atau mau sholat asar, atau mau sholat maghrib. Nah, pada posisi tersebut itu kita mau berwudu, kan yang namanya sebelum sholat kan berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Nah, pada kondisi tersebut kebetulan itu tidak ada air. Nah, mungkin barangkali ada air tapi harus ditebus, harus dibeli dengan uang yang mahal. Nah, itu juga diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum, yaitu dengan alasan yang kedua, yaitu jauhnya air. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwasanya ketiadaan air. Oke, yang kedua jauhnya air. Jadi ketika sudah memenuhi antara salah satu ketiadaan air ataupun jauhnya air, itu dari adik-adik saudara, adik-adik semua itu sudah diperbolehkan, sudah gugur kehukumannya untuk melaksanakan itu dengan cara bertayamum, bersuci. Nah, itu sebagai syarat sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kan bersuci. Nah, untuk syarat selanjutnya yaitu yang ketiga, setelah ketiadaan air, jauhnya air, dan selanjutnya ini sulitnya menggunakan air. Dalam artian untuk sulit menggunakan air ini baik secara kasat mata maupun syara, itu maksudnya mungkin ada musuh. Ketika ada musuh, nah ini mungkin di kondisi dimana kita sedang ikut berperang, mungkin sebagai abdi negara, mungkin nanti untuk adik-adik semua yang menjadi abdi negara, menjadi TNI, polisi dan lain sebagainya, ketika berada di medan perang, nah itu diberikan keringanan, diberikan rukhsah untuk tidak berwudu ketika melaksanakan dan menjalankan ibadah seperti sholat. Nah, untuk ibadah sendiri ini itu harus keadaan suci. Jadi diingat-ingat ya, untuk beribadah sendiri itu harus keadaan suci. Nah, kalau selanjutnya setelah 3 tadi, setelah air yang jangkauannya jauh, terus setelah itu kondisi air yang harus membeli mahal. Nah, selanjutnya ini yang keempat, kondisi sangat dingin. Jadi ketika kondisi sangat dingin, kita juga diberikan keringanan, diberikan kemudahan agar supaya kita itu tanpa adanya alasan tetap melaksanakan ibadah
tanpa ada kendala-kendala suatu apapun. Jadi mungkin yang bisa digarisbawahi bahwasanya Islam itu mempermudah kita, mempermudah umat untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kondisi sangat dingin ini mungkin ketika kita berada di kondisi atau tempat yang mana tempat tersebut itu tidak dimungkinkan kondisi tubuh kita itu kuat menghadapi cuaca tersebut. Nah, katakan mungkin misal kita berada di kutub utara lah ataupun lain sebagainya, kan tidak mungkin lah ketika kita mau melaksanakan sholat itu melaksanakan wudhu karena mengingat di sana airnya sangat dingin. Ya, jadi tadi mungkin bisa diingat kembali permasalahan yang kiranya perlu, karena ini mengingat dan menyangkut ubudiyah kita, ibadah kita sehari-hari, dan menyangkut pada rasa takdim kita, rasa teguh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk hal-hal yang harus diperhatikan saat bertayamum. Pertama, tayamum harus dilaksanakan ketika masuk waktu sholat. Jadi untuk tayamum sendiri ini tidak bisa dilaksanakan ketika waktu sholat masih jauh. Katakan mungkin waktu duhur ini masih 2 jam. Nah, si fulan ini melaksanakan wudhu untuk mempersiapkan sholat duhur tersebut, melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat duhur tersebut. Nah, itu tidak boleh, karena yang harus dilaksanakan ketika tayamum itu harus telah masuk waktu sholat. Jadi ketika ada sholat duhur, ada adzan sholat duhur, nah itu lantas kita baru diperbolehkan bertayamum lalu melaksanakan sholat duhur. Nah, untuk tayamum sendiri ini berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu ketika kita sholat duhur dan sampai sholat asar itu belum batal, atau katakan yang waktu dekat, misal maghrib sampai isya kan waktunya lebih dekat. Maghrib kita wudhu itu belum batal, itu sholat isya masih diperbolehkan tanpa berwudhu kembali. Tapi lain halnya dengan tayamum. Kalau untuk tayamum sendiri ini harus istilahnya hanya sekali pakai, hanya sekali digunakan untuk beribadah. Contoh katakan kita beribadah ketika sholat maghrib, nah ini nanti ketika sholat isya harus bertayamum lagi, tidak boleh mengikuti tayamum di awal. Yang kedua, jika alasannya ketiadaan air, nah ketika ada air, nah kita itu wajib untuk bertayamum tersebut. Nah misal ada pertanyaan gini, nah misal kita sudah sholat maghrib, tapi itu tiba-tiba ada air, nah kita harus mengulang lagi sholat tersebut dan mengulang kembali. Dan untuk tadi garis bawahnya, ketika kita mau diperbolehkan tayamum itu pertama harus emang benar-benar tidak ada air dan kita sudah mencari tersebut dalam artian ikhtiar kita, istihad kita untuk menemukan air. Ketika tidak ada, barulah kita mendapat keringanan, mendapatkan rukhsah untuk tidak menggunakan air dengan alias bertayamum. Selanjutnya ini untuk tayamum sendiri ini menggunakan debu tersebut bersih, lembut, dan kita nampaknya tidak terkena najis. Ya kira-kira kondisi tersebut, tempat tersebut itu mewadai kita untuk melaksanakan tersebut. Karena dalam artian tidak akan terkena najis lah, dalam artian steril. Dan untuk tayamum sendiri perlu diingat, tayamum sendiri ini meskipun sama-sama berfungsi sebagai pensuci, sebagai toharoh, itu tidak bisa digunakan untuk mandi besar, tidak bisa menggunakan untuk
tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis besar. Jadi ini hanya untuk persiapan ketika kita mau melaksanakan sholat ataupun mau membaca Al-Quran ataupun lain sebagainya, tindakan ibadiyah yang sekiranya tersebut tidak bercampur dengan kondisi yang harus membebankan untuk melaksanakan mandi besar. Mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan dan lain-lain, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk keterangan selanjutnya mungkin bisa dipelajari dulu untuk persiapan untuk pertemuan berikutnya, dan untuk pertemuan yang tadi, untuk materi-materi yang tadi yang sekiranya sudah disampaikan bisa dipelajari kembali, bisa diingat kembali, bisa diulas kembali, serta kalau bisa dipraktekkan dan diamalkan, juga diajarkan kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada lain-lain yang sekiranya mendapatkan kemanfaatan ilmu. Nah, tidak ada salahnya kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, karena itu bagian ikhtiar kita untuk berijtihad menjadikan ilmu yang manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.